strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anak IT Kampung. Kali ini Anak IT Kampung akan memberikan tutorial cara membuat kartu vaksin atau cetak kartu vaksin sendiri di rumah dengan printer rumahan. Di sini kartu vaksinnya akan seperti ini yang sudah dicetak. Dan untuk alat-alatnya kalian bisa lihat di gambar, yaitu kartu PVC, ID card, dan alat pemotong PVC. Jika kalian tidak punya pemotong seperti ini, kalian bisa menggunakan pemotong yang saya pakai di akhir video. Di sini kalian bisa langsung ke aplikasi Google Chrome dan tulis di pencarian yaitu Peduli Lindungi. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian bisa klik di sini di bagian atas, tulisan orange yang di atas, di sini klik di sini. Setelah itu kalian akan dihadapkan halaman seperti ini. Di sini kalian harus mengisi data-data kalian yang sudah ada di kartu vaksin atau sertifikat vaksin yang lebar itu, yang panjang. Kalian isi nama lengkap, nomor induk atau nomor KTP. Di sini saya blurkan ya, karena ini data pribadi customer saya. Setelah itu kalian bisa isi data tanggal dan tahun lahir kalian. Setelah diisi tanggal dan tahun lahir kalian, kalian bisa langsung mengisi kapan atau tanggal berapa kalian vaksin di tempat kalian, atau dosis kedua kalian itu tanggal berapa, kalian isi dengan benar. Setelah itu kalian bisa memilih vaksin yang sudah kalian suntik ke tubuh kalian. Di sini ada banyak, jadi kalian pilih. Setelah itu bisa kalian klik saya bukan robot di bagian captcha ini. Setelah itu kalian bisa klik periksa. Setelah itu akan terbuka top up baru, tab baru. Setelah itu kalian bisa klik vaksin kalian yang warna biru dulu atau dosis pertama. Setelah itu klik unduh vaksin sertifikat. Di dosis kedua juga seperti itu, kalian bisa klik unduh sertifikat dan klik OK, maka sertifikat akan terunduh di PC kalian. Setelah itu kalian bisa minimize ataupun close Google Chrome-nya. Setelah itu di sini saya menggunakan CorelDRAW. Untuk aplikasi lain atau edit lain nanti saya buatkan video tutorialnya. Untuk saat ini saya menggunakan CorelDRAW terlebih dahulu, karena menurut saya CorelDRAW itu simple sama mudah digunakan. Dan untuk template vaksin atau kartu vaksinnya kalian bisa download di link di bawah, gratis. Setelah kalian download, kalian bisa langsung klik buka template CorelDRAW yang sudah kalian download di channel ini. Templatenya seperti ini. Di sini templatenya nanti saya akan hapus gambar-gambar vaksin karena ini data pribadi customer saya, jadi nanti templatenya itu akan kosong. Tapi sebenarnya itu ada kotak ataupun retagel di template CorelDRAW-nya. Di sini saya akan contohkan cara membuat template vaksinasi. Kalian bisa klik new dokumen di CorelDRAW dan kalian bisa klik ukuran kertas ataupun jenis kertas. Di sini A4 dan diedit ukurannya yaitu 200 mm dan 300 mm. Karena ukuran kertas PVC itu memang seperti itu, 200 mm dan 300 mm. Jadi sesuaikan di
CorelDRAW-nya juga. Nah, di sini kalian ubah 200 mm dan di bawah juga 300 mm. Setelah itu kalian bisa membuat rectangle atau kotak di bagian tab di sebelah kiri, yaitu tab rectangle dengan ukuran. Di sini saya contohkan, di sini menggunakan ukuran yang sudah ada di template saya. Dengan cara seperti ini rectangle-nya dan ukurannya. Kalian bisa lihat di sini ukurannya, dan kalian bisa langsung duplikat ke kanan dengan cara klik di mouse itu ataupun di keyboard dengan klik Ctrl D, ataupun klik mouse dan klik kanan, klik kiri, setelah itu klik kanan, maka akan tercopy atau terduplikat. Nah, setelah itu kalian bisa membuat banyak rectangle, dan setelah itu bisa klik kanan di gambar atau warna yang tidak ada warnanya, jadi akan transparan seperti ini, akan putih. Dan untuk yang sudah download, kalian bisa langsung edit dengan cara, di sini saya akan hapus terlebih dahulu dengan cara kalian import ataupun masukkan gambar sertifikat vaksin kalian ke template CorelDRAW ini. Sebentar, saya hapus terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalian bisa langsung Ctrl I di keyboard ataupun klik file dan import file. Tapi lebih bagus itu menggunakan keyboard, yaitu Ctrl I. Setelah itu pilih sertifikat vaksin yang kalian sudah download. Di template ini kalian bisa menggunakan atau cetak vaksin itu satu lembarnya itu 5 kartu vaksin sekaligus, jadi enak. Nah, setelah itu kalian bisa klik gambar sertifikatnya. Setelah itu masuk ke power clip dan masukkan ke rectangle yang ada di CorelDRAW. Di dosis kedua juga seperti itu. Nah, setelah itu kalian bisa edit ukurannya sepas mungkin dengan cara klik kanan, setelah itu edit content. Setelah itu perbesar dan kalian sesuaikan ukurannya dengan rectangle yang sudah ada di template ini. Edit sekian rupa agar pas dan bagus. Setelah itu klik finish, klik kanan dan finish to content. Di dosis kedua juga seperti itu, kalian bisa klik kanan dan edit content dan edit gambar vaksin kalian. Setelah itu klik kanan lagi dan finish. Karena di template ini sudah pas dengan ukuran kartu vaksin yang biasa dicetak di semua percetakan, jadi enak. Setelah itu kalian bisa klik gambar vaksin kalian dua-duanya. Setelah itu di mirror dengan cara klik kanan di mirror setting ini, klik mirror. Nah, setelah di mirror kalian bisa langsung Ctrl P atau print ke printer kalian. Nah, Ctrl P dan pilih printer yang kalian punya. Di sini saya menggunakan printer Epson L360. Setelah itu kalian klik properties dan pilih jenis kertas. Di sini sudah ada PVC ya, jadi enak untuk saya. Untuk kalian bisa membuat ukuran kertas sendiri dengan cara diklik tentukan pengguna dan klik atau kasih nama ukuran kertas kalian. Di sini saya contohkan PVC dan kasih ukuran dengan 200 mm dan 300 mm. Setelah itu kalian klik simpan dan klik OK. Di sini karena saya sudah punya, jadi saya tinggal pilih ukuran kertasnya yaitu PVC. Setelah itu jenis kertas saya menggunakan glossy, Epson glossy, dan di pengaturan height. Setelah itu kalian klik OK dan klik print. Nah, di sini penampakan kertas PVC-nya di
Kertas PVC itu ada dua, yaitu yang tebal dan yang tipis seperti ini. Yang tipis seperti ini itu ada dua layar. Untuk dua layar ini kalian bisa langsung kuliti atau sobek sedikit untuk menentukan di mana yang harus dicetak. Yang tipis seperti ada kayak susu itu, tipis seperti susu itu yang harus dibalik dan dicetak itu yang kayak plastik kayaknya itu. Jadi kalian bisa cek sendiri, dan yang paling inti itu paling wajib itu yang bisa dikuliti itu jangan dijadikan cetakan, tapi di sebaliknya. Di sini proses printingnya memang sedikit lama karena saya menggunakan pengaturan epson glossy dan di hack akan lebih lama sedikit sih. Karena di printer ini sudah menggunakan tinta art paper jadi aman. Untuk kalian yang belum diubah ke tinta art paper, kalian harus diubah dulu tintanya ke tinta art paper. Karena saya sudah coba sebelumnya menggunakan tinta ori Epson-nya langsung, itu lama-lama itu memudar atau meluber. Jadi saya langsung ubah ke tinta art paper agar hasilnya lebih bagus dan tahan lama. Dan ini proses printingnya. Kalian bisa tunggu proses printing di printer kalian. Sambil menunggu proses printing, kalian bisa menghidupkan laminasi atau mesin laminasi kalian. Di sini saya menggunakan mesin laminating. Mereknya apa saya lupa, sudah 3 tahun yang beli, jadi sudah lama juga. Dan ini hasil cetakan kartu vaksin yang sudah dicetak. Setelah itu kalian bisa menggunakan pemotong ataupun gunting. Karena di sini saya sudah punya alat pemotongnya, jadi saya menggunakan pemotong kertas. Untuk kalian yang belum punya pemotong kertas, kalian bisa menggunakan gunting kok, jadi aman-aman aja untuk yang belum punya pemotong kertas. Potong sesuai ukuran yang ada di gambar, sesuaikan, jangan dilebih-lebihkan atau dikurangkan, itu sesuai dengan di gambar. Oh iya, jangan lupa kalian siapkan dulu kartu PVC yang tebal itu dan potong sesuai ukuran kartu vaksin yang kalian cetak. Nah, harus presisi ya. Setelah itu kalian bisa tekuk di tengah seperti ini dan sesuaikan, dan harus presisi ya, agar nanti hasilnya itu lebih presisi dan lebih bagus. Kalian bisa ukur ataupun terawang agar gambarnya ketemu gambar juga. Yang penting harus presisi. Setelah itu kalian bisa ngambil kertas yang tebal, PVC yang tebal seperti ini, dan potong sesuai ukuran vaksin kalian yang sudah dicetak. Nah, ini untuk kertas yang tebal harus dikuliti atau dibuka plastik yang tipis itu. Di kedua sisinya itu ada kayak plastik yang menempel, harus dibuka terlebih dahulu. Kedua sisi ya, jangan lupa di kedua sisi.
Setelah dibuka semua, kalian bisa langsung pasangkan ke kertas yang tebal dengan cara seperti ini. Harus presisi, ingat, harus presisi. Setelah itu tekan-tekan sedikit saja, langsung kalian ke alat laminatingnya. Nah, di sini saya menggunakan alat laminating VTech Laminator. Mesin ini sudah 2 tahun lebih menemani saya. Setelah itu kalian hidupkan dan ukurannya seperti tadi, di kisaran 150 temperaturnya. Setelah itu sudah panas, kalian bisa langsung laminating atau laminasi PVC kalian atau kertas vaksin kalian. Kalau bisa, dan saya kasih tahu itu dibolak-balik seperti ini, dilaminating lagi agar lebih bagus dan lebih awet aja. Setelah itu kalian bisa mematikan alat laminating kalian dan potong sisa-sisa kertas yang tebal itu ataupun sisa-sisa kalian salah potong. Nah, seperti ini kan ada sisanya, jadi harus dipotong dan harus ingat lagi, paling ingat yaitu harus presisi. Nah, jika sudah dipotong maka akan jadi seperti ini. Setelah itu kalian bisa menggunakan alat pemotong sikut seperti ini. Nah, seperti ini harganya itu cuma 30.000 di Tokopedia. Jadi kalian bisa menggunakan alat seperti ini daripada kalian beli alat pemotong yang besar itu harganya 200 lebih. Maka hasil pemotongnya itu bagus dan seperti ini. Nah, itu jadi yang lancip bakal seperti tompul seperti ini. Hasilnya seperti alat pemotong yang mahal kok, jadi bagus sekali, saya recommended. Dan harganya juga murah, yaitu 30.000. Setelah itu kalian bisa kelupas bagian luar dari kertas PVC ini. Nah, seperti ini. Maka hasil yang didapat akan sangat bagus dan mengkilap. Kelupas di kedua sisinya karena kedua sisi itu ada seperti kain susu putih, dan hasilnya akan seperti ini. Saya tutup karena ini data pribadi customer saya, tapi hasilnya seperti ini, bagus dan presisi juga seperti ini di sisi kedua sisi pertama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih.